hampir 2 tahun kita mengalami pandemi yang berkepanjangan, yang berakibat merosotnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Setelah perjalanan panjang dan berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah mentumpukan atau memfokuskan dalam pemulihan sektor pariwisata di dalam 4 pilar, yaitu SDM, insentif, peluasan pemasaran, dan inovasi, agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat kembali pulih. Seperti apa bahasannya? Kita akan bahas di Kristal Indonesia Channel di Coffee Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Coffee Break. Gimana? Apa kabar nih buat Sobat Kristal? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Kristal, kita tahu bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu yang diandalkan di dalam perekonomian Indonesia. Namun, setelah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi yang berakibat terhadap sektor pariwisata merosot jauh, yang belum kembali pulih. Namun, berbagai macam yang dilakukan oleh pemerintah, akhirnya pemerintah memfokuskan terhadap sektor pariwisata di 4 pilar sebagai focusing ya, atau akan dipusatkan atau dikerucutkan di 4 pilar utama, yaitu adalah bagaimana meningkatkan SDM, dan kemudian pilar yang kedua adalah menggiatkan atau memfokuskan di insentif oleh pemerintah terhadap sektor-sektor yang berhubungan langsung terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah mendorong perluasan pemasaran khususnya di ekonomi kreatif. Pilar yang keempat adalah bagaimana sektor-sektor ini atau pelaku-pelaku di dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam berinovasi. Ada berita yang kita akan kutip, pernyataan dari Bapak Menteri Menparekraf atau Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Kita coba bacakan dulu sedikit ya buat Sobat Kristal. Kita ambil berita dari detik.com di Detik Travel yang berjudul Pemulihan Wisata dan Ekraf bertumpu pada 4 pilar. Kita bacakan ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno
mengatakan bahwa langkah pemulihan sektor ekonomi kreatif Indonesia bertumpu pada 4 pilar, yaitu sumber daya manusia, pemberian insentif, perluasan pemasaran, serta inovasi terhadap produk dan jasa kreatif. Menparekraf Sandiaga menjelaskan bahwa sumber daya manusia menjadi hal utama di dalam pemulihan sektor ekonomi kreatif, karena SDM mampu memberikan nilai tambah terhadap produk dan jasa yang dihasilkan dengan berbagai inovasi dan kreativitas. Di samping itu, pemberian insentif dari pemerintah seperti bantuan akses permodalan, perluasan pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga perlu dilakukan. Sektor ekonomi kreatif ini menjadi harapan masyarakat, terutama di 3 subsektor unggulan, yaitu kuliner, kria, dan fashion. Karena sebanyak 1.100 triliun rupiah sebanyak 1.100 triliun lebih sumbangsih ekonomi kreatif terhadap PDB nasional kita. Kita merupakan peluang yang bagus sekali untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, ujar Menparekraf Sandiaga di dalam acara webinar Yes Go to Campus yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang berkolaborasi dengan Kemenparekraf hari Sabtu 11 bulan September 2021. Kita lanjutin ya. Dalam mengimplementasikan 4 pilar tersebut, Kemenparekraf atau Baparekraf sendiri memiliki berbagai program. Di antaranya adalah program BEKUP, Baparekraf for Startup, untuk mendukung pertumbuhan startup digital untuk meningkatkan nilai ekonomi digital di Indonesia melalui mentoring dan upskilling. Lalu Kemenparekraf juga memfasilitasi pelatihan bagi calon wirausaha muda, di mana para calon wirausaha muda akan dilatih terkait pitching dan proses matchmaking dengan calon investor. Gitu. Ya, jadi Sobat Kristal, ini suatu terobosan yang menurut saya adalah yang harus dilakukan jauh-jauh hari sebenarnya. Bagaimana memfokuskan dalam memecahkan suatu problem. Kita tahu bahwa selama ini program-program pemerintah bagus programnya, tapi aplikasinya kurang mengena langsung kepada pelaku sektor pariwisata. Kita tahu bahwa dengan Work from Bali, dengan kunjungan-kunjungan mendorong wisatawan, gitu ya, kurang maksimal dan kurang efektif. Namun saya mengapresiasi atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu memfokuskan di 4 pilar utama. Kita coba bahas satu persatu. Kenapa kita memerlukan SDM itu menjadi fokus utama kita? Karena begini, SDM ini memiliki kreativitas, memiliki ide, dan memiliki kemampuan yang bisa selalu dikembangkan. Sehingga apa? Sehingga sektor-sektor atau produk-produk kreatif, ekonomi kreatif ya, kerajinan, kemudian usaha-usaha rumahan, itu
akan memiliki nilai ekonomi bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif atau para pelaku parekraf. Sehingga dengan bergiatnya, dengan ditingkatkannya skill-skill SDM ini, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, kita bisa menciptakan sesuatu hal yang jauh lebih menarik di dalam menciptakan produk-produk kualitas dalam negeri. Kita tidak tergantung terhadap produk-produk yang ada di luar negeri, gitu ya. Kita tahu bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia itu tergantung daripada UMKM. Beberapa krisis sebelumnya itu dapat teratasi dengan bertahannya para UMKM. Namun sejak pandemi ini banyak juga UMKM yang harus gulung tikar karena tidak kekuatan dalam permodalan dan sebagainya. Nah, dengan program yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa agar para pelaku ekonomi kreatif, para pengrajin, para home industry atau masyarakat-masyarakat yang kemarin akibat dari pandemi harus kehilangan pekerjaannya. Nah, dengan kehilangan pekerjaan, tentu jika mereka-mereka ini dirangkul, kemudian di training, dilatih sesuatu hal yang bermanfaat, menjadi seorang wirausaha, itu kan jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, gitu ya. Jadi lebih mengena langsung ke pelakunya, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, tidak terlalu luas ya. Tujuannya sudah jelas bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan SDM menjadi para wirausaha, dilatih sesuatu yang memang nilai ekonominya tinggi, dan tentu seperti pilar yang kedua adalah diperlukannya memang insentif permodalan yang difasilitasi oleh pemerintah, karena kita tahu bahwa mungkin banyak yang tidak memiliki permodalan yang cukup. Sehingga apa? Sehingga untuk mengembangkan sebuah usaha atau sebuah produk itu akan tetap sulit. Percuma kalau kita memiliki kemampuan tapi kita tidak memiliki permodalan. Nah, kalau home industry biasanya banyak yang tidak memiliki akses untuk permodalan tersebut, khususnya kepada permodalan perbankan, di mana persyaratan permodalan perbankan itu seperti kayak tabungan, jaminan, dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu dipermudah aksesnya. Dan selain juga akses, kemampuan di dalam memanajemen sebuah usaha ini juga perlu diberikan pelatihan-pelatihan, karena biasanya para usaha ya, para pengusaha industri atau rumahan ini, mereka memiliki manajemen yang kurang baik. Tidak semua memang, tapi yang sepengetahuan saya adalah banyak yang memang pembukuan dan sebagainya adalah pembukuan yang sederhana, yang bisa saja itu tidak memenuhi syarat untuk pengajuan kredit dan sebagainya. Dulu ada pernah bantuan-bantuan dari pemerintah daerah, seperti kayak subsidi atau peminjaman, bukan peminjaman, permodalan sapi, gitu ya. Nah, sapi ini harus dirawat, bla 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 dan sebagainya.
kemudian dihasilkan, kemudian dari hasil itu kemudian dipotong biaya sapi yang telah diberikan. Nah, nanti bergilir dari si pelaku usaha ini udah berhasil dipindah lagi dan sebagainya. Sayangnya itu tidak terlalu berjalan lama sepertinya, karena saya tidak mendengar lagi. Mungkin ada hal-hal lain. Tapi contoh itu sangat bermanfaat agar supaya mereka juga dilatih bukan hanya sekedar skill, bukan hanya sekedar akses, tapi juga adalah kemampuan manajerial. Nah, setelah SDM itu dilakukan, kita akan masuk kepada tahap kedua. Insentif tadi sudah, kemudian yang ketiga itu adalah perluasan pemasaran. Nah, di sini sangat tepat jika Kemenparekraf melalui pemerintah daerah, melalui kemudian sektor-sektor lain, mungkin ke industri perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, juga instansi-instansi terkait, agar gimana produk-produk ini yang tentu dijaga kualitasnya dapat juga ekspor, ya. Nah, di sini tentu ekspor itu memiliki standarisasi yang cukup tinggi, baik kualitas maupun persaingan harga juga. Di sini perlu artinya keterkaitan dari satu bidang ke bidang yang lain. Kita kalau mamanya ekspor kita meningkat, otomatis perekonomian kita juga akan meningkat. Tapi manfaat bagi para pelaku parekraf ini juga jauh akan sangat berarti dari rangkaian yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Bagaimana memasarkan, bagaimana bernegosiasi. Jangan sampai para pelaku usaha ini kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Mereka beli dengan harga yang murah, akhirnya apa ya, tetap juga mereka tidak akan bisa meningkatkan perekonomian mereka dan tidak bisa juga meningkatkan usahanya mereka. Jadi kita harus bisa memberikan mereka pemahaman bagaimana menegosiasi, bagaimana persaingan harga dan sebagainya, sehingga apa, mereka juga bisa bersaing terhadap perusahaan-perusahaan yang besar, gitu ya. Nah, kalau mamanya Sobat Kristal memiliki usaha-usaha rumahan seperti ini, salah satu contoh ya, kalau mamanya di Dobi Buruk ini seperti kayak Sangkar. Nah, Sangkar itu ada di daerah Limbangan, itu satu desa juga, artinya mereka sebagai pengrajin gitu ya. Kemudian nanti ada para pembeli mereka, ada juga yang harus sampai dikirim ke luar pulau, sampai mungkin juga ada yang ke luar negeri. Nah, disinilah perlu bagaimana. Jadi kita benar-benar maksimal di dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, menciptakan suatu produk atau jasa atau apapun yang kira-kira memang nilai ekonominya tinggi. Kemudian pilar yang terakhir adalah inovasi. Nah, disinilah memang kita memerlukan kreativitas, pemikiran-pemikiran baru, agar kita bisa menciptakan atau mengkreasikan sebuah produk atau sebuah usaha yang menarik, yang mungkin belum banyak yang melakukan. Tentu kalau sudah banyak yang melakukan, maka itu pasti persaingannya juga besar. Nah, jadi
Ini peran asosiasi, peran organisasi apapun, asosiasi